Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mala amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Berharap Allah jadikan kita pribadi yang lebih baik di hari yang akan datang dibandingkan hari ini, insya Allah. Berharap Allah jadikan hati kita selalu terhindar dari berprasangka buruk terhadap orang lain, insya Allah. Berbicara tentang hati, bagaimana cara agar menjaga sa'adatul syu'ur, menjaga agar hatinya tetap satu. Bagaimana caranya membangun perasaan yang sama antara kita dengan saudara kita. Analoginya sederhana, seperti cewek dan cowok. Ada yang tahu caranya? Tidak tahu? Caranya ada dua, yaitu ada ra'fah dan juga rahmah. Pertama ra'fah atau kepekaan. Gara-gara kepekaan inilah yang akhirnya kita yang menimbulkan pengertian terhadap orang lain. Kalau kita nggak peka, kita nggak pengertian. Contoh nih, kalau kita sedang teleponan dengan orang lain, contoh analoginya seperti itu. Kita peka, dia sedang tidak enak badan, maka tiba-tiba kita datang ke rumah membawakan obat. Ketika dia lapar, kita membawakan. Kalau kita merasa dia lapar, kita membawakan dia makanan. Kayak Rasulullah dan juga Aisyah. Saking ketika Aisyah sedang humairah atau kemerah-merahan pipinya, Rasulullah peka kalau Aisyah itu sedang malu-malu. Saking pekanya Rasulullah terhadap Aisyah, cara manggilnya pun Rasulullah peka. Ketika Aisyah sedang marah atau ngambek, ketika Aisyah sedang senang, beliau peka, saking pekanya. Ketika Aisyah sedang marah atau ngambek, Aisyah akan memanggil Rasulullah dengan warabi Ibrahim, atau demi Tuhan Ibrahim, seperti itu. Tapi ketika Aisyah sedang senang, maka beliau akan memanggil Rasulullah warabi Muhammad, atau demi Tuhan Muhammad, atau alhamdulillah dan yang lainnya yang berarti seperti itu. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Bi, atau sekarang itu manggilnya Iyang atau Iyang lah, contohnya Iyang, ya contohnya seperti itu. Iyang, kamu tahu nggak kalau aku sedang ngambek? Rasulullah menjawab, tahu. Rasulullah menjawab, ketika Aisyah sedang marah atau ngambek, Aisyah akan memanggil Rasulullah warabi Ibrahim. Tapi ketika Aisyah sedang senang, maka Aisyah akan memanggil Rasulullah warabi Muhammad, seperti itu. Orang yang peka, tinggal kita peka nggak nih? Apa yang orang lain bete, apa yang bikin orang lain nggak nyaman, apa yang orang lain bikin orang lain ilfil. Empati yang tinggi itu yang menjaga kita, menjaga persatuan, persaudaraan, sehingga ketika kita ngomong, kita komen, bertindak, selalu berpikir angle perasaan mereka. Sebaik itu teman kita, teman main kita, teman sekolah kita, teman beda sekolah, beda komunitas, atau bahkan beda apapun, bahkan beda agama sekalipun. Makanya Allah saking menjaga perasaannya nih, Allah bilang, janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka sehingga mereka mencela Tuhan kalian tanpa mereka pahami. Beda agama kan? Jangan sampai kita ngeledekin agama mereka, kita ngeledek hal-hal yang sakral tentang mereka, hal-hal syariat tentang mereka. Tapi bagaimana kalau mereka yang meledek kita? Bagaimana kalau mereka yang mencela agama kita atau mereka yang mencela Tuhan kita? Ya udah, siapa yang paling baik maka tunjukkanlah dengan akhlaknya. Jika kita mengklaim Islam yang paling baik, maka kita tunjukkan dengan perilaku kita. Kita tunjukkan dengan akhlak kita bahwa kita Islam inilah indah, Islam inilah yang paling baik di antara mereka.
karena itu adalah amanah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Kita mengindahkan, bagaimana kita mengindahkan agama kita itu dengan perilaku kita. Karena kadang-kadang kita secara tidak sadar kita sendiri yang mencela agama kita, seperti itu. Contohnya, saya orang memperkenalkan diri, saya orang Solo. Ketika kita berbuat jelek, maka orang Solo pun juga dicap jelek, seperti itu. Seperti kita orang Bandung, maka ketika kita berbuat kejelekan atau tidak pokoknya menyelenang seperti itu, maka orang Bandung juga akan dicela. Sekalipun Islam, ketika kita Islam, kita agamanya Islam, tapi kita berbuat tidak sesuai Islam atau tidak, oh ternyata orang Islam seperti ini ya, oh ternyata orang Islam juga seperti ini, seperti itu, maka secara tidak sadar kita sendiri mencela agama kita sendiri. Itulah pentingnya kita menjaga perasaan orang lain. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Sifat Rasulullah ini yang saking menjaga perasaannya orang lain. Sampai-sampai Rasulullah mencari persamaan. Contoh, ketika dia bertemu dengan pengembala, Rasulullah bilang, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah mengembala ternak. Oh begitu ya Rasul. Oh ternyata mengembala sapi itu keren ya. Iya keren. Contoh lagi ketika Rasulullah bertemu dengan seorang nenek. Nenek itu bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti saya di surga? Apakah Rasulullah di surga bertemu dengan saya? Rasulullah pun menjawab tidak. Beliau tidak menemukan bertemu dengan sosok nenek seperti itu. Nenek itu pun sedih karena tidak ingin melihat sedih seperti itu. Jangan sampai sedih. Rasulullah pun berkata, karena nenek nanti akan kembali muda. Oh seperti itu ya Rasulullah, seperti itu. Contoh lain adalah ketika sahabat Ali dan juga Rasulullah sedang duduk makan bersama. Sahabat Ali pun infak atau memberikan tulang-tulangnya itu kepada Rasulullah. Sahabat Ali ketika selesai makan pun sahabat Ali berkata, ya Rasulullah, ternyata Rasulullah makannya paling banyak sehingga tulang-tulangnya pun paling banyak, seperti itu. Dan Rasulullah pun menjawab, ya Ali, ternyata kau makan sampai ke tulang-tulangnya. Oh benar juga, ternyata lebih ngeri dari Rasulullah sampai tulang-tulangnya pun dimakan, seperti itu. Jadi pentingnya kadang menjaga perasaan orang lain, tapi kita bagaimana sih bikin orang itu selalu happy, bagaimana sih orang itu membuat orang selalu senang sama kita. Itulah sahabat Ali terkenal pandai, tapi jika dibanding kepandaian lebih pandai dengan Rasulullah. Ya inilah ketika kita ingin menjaga pentingnya menjaga perasaan. Ya kalau kita ingin menjaga perasaan orang lain, kita memposisikannya sebagai orang lain tersebut. Bagaimana kita harus memperlakukan beliau, apa sih yang kita harus peka, apa sih yang membuat dia bete atau membuat dia nggak nyaman, kita harus peka seperti itu. Inilah pentingnya kita ketika kita menjaga perasaan. Demikian itu dari saya. Mungkin terdapat kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.